Pemerintah mengakui kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa Bali tidak efektif. Pemerintah kini tengah mewacanakan karantina di wilayah lingkup terkecil. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada. Sehingga di beberapa provinsi COVID-nya tetap naik. Di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini. Namun jauh sebelum wacana pemerintah itu, sejumlah warga sudah lebih dulu melakukan inisiatif melakukan lockdown di awal masa pandemi. Di DKI Jakarta ada beberapa RW yang sempat melakukan pembatasan aktivitas masyarakat secara mandiri. Salah satunya RW 10 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan. Pembatasan aktivitas dilakukan dengan menutup 4 akses, penerapan jam malam, dan pembatasan masuk ke wilayah bagi warga bukan penduduk setempat. Data RT menyampaikan berita melaporkan kepada kami itu tidak ada korban sama sekali. Jadi nggak ada ya, selama 4 bulan itu. Gitu. Kemudian setelah masuk 1 bulan setelah kita buka, mulailah 1 orang. Kemudian seminggu kemudian 1 orang lagi dari RT lain, seperti itu, dan seterusnya. Walau efektif memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, pembatasan kegiatan berdampak langsung pada perekonomian warga. Tidak sanggup lagi berkompromi, kebijakan lockdown mandiri akhirnya dihentikan setelah 14 bulan. Kemudian setelah 4 bulan berlangsung, sekitar tanggal 11 Juli, itu kita buka kembali. Ya karena banyak keluhan masyarakat karena mereka terutama pelaku-pelaku usaha itu merasa pelanggannya, pedagang-pedagang juga pendapatannya kurang. Sementara itu di RW 09 Johar Baru, Jakarta Pusat berdiri Kampung Tangguh Jaya. Sejak awal Januari 2021, Kampung Tangguh yang diinisiasi oleh Polsek Johar Baru menyediakan sejumlah kebutuhan 2.900 warga selama pandemi. Mulai dari menyiapkan 35 tangki air untuk cuci tangan, pembagian masker gratis, penyediaan logistik gratis, penjualan bahan pokok murah, penyediaan sumber pangan secara mandiri, hingga penyediaan tempat isolasi mandiri untuk warga yang terinfeksi virus corona. Semua kebutuhan ini disiapkan untuk menyiasati dampak ekonomi yang akan dirasakan warga ketika menjalani pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Dan pemirsa, ini adalah gedung PAUD yang untuk sementara dialihfungsikan sebagai tempat isolasi mandiri bagi warga Kampung Tangguh Jaya. Dan di total ini ada 3 ruangan yang disediakan bagi warga yang hendak melakukan isolasi mandiri namun di rumahnya tidak memiliki ruangan yang memadai. Di RW 9 Johar Baru, Jakarta Pusat, tercatat 55 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah ini 44 sembuh, 2 dirawat, 2 meninggal dunia, 10 lainnya masih menjalani isolasi mandiri. Isolasi mandiri kebetulan di rumah saya ada ruangan tersendiri yang memang mumpuni untuk isolasi mandiri dan saya pun sudah berkonfirmasi dengan pihak kesehatan dari Puskesmas. Untuk bantuannya saya diberikan beras, minyak, telur, sarden, dan pangan pokok seperti gula dan lainnya, sembako-sembako untuk kebutuhan dan juga vitamin disuplai dari RW setempat. Pembatasan aktivitas masyarakat dalam lingkup permukiman bisa efektif. Namun, ahli epidemiologi menilai langkah lockdown seperti ini seharusnya dilakukan ketika penyebaran virus belum separah sekarang. Mas Dalina Pani menambahkan, bila hendak dilakukan lockdown, pemerintah harus tegas dan menanggung seluruh kebutuhan masyarakat yang terkena dampaknya. Jika pemerintah ingin mengunci wilayah yang kecil atau yang mikro tadi, misalnya 1 RT dikunci, tapi harus dipastikan bahwa tidak ada orang yang keluar dan masuk dalam 14 hari.
tidak ada orang yang keluar dan masuk dalam 14 hari. Sehingga pemerintah harus bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kehidupan dasar mereka yang ada di dalam satu RT tersebut. Sepanjang pemerintah mampu melakukan itu, maka kami akan mengatakan itu adalah intervensi yang terbaik. Ketika pandemi belum diketahui kapan akan berakhir, tidak ada langkah lain yang dapat dilakukan selain menegakkan protokol kesehatan. Seperti, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan Fernando Dwi Agung, Jakarta.